سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Selama ini kita mengenal sosok assassin hanya dalam dunia game saja. Aksi-aksinya yang berkelas dan akurat dalam seni pembunuhan, dengan akurasi tinggi dan tepat sasaran, membuatnya menjadi populer dalam dunia game. Namun perlu diketahui bahwa fakta sejarah assassin ini ada di dunia nyata, dan mereka menyebutnya dengan nama Assassin. Nama Assassin diambil dari sebuah kelompok Syiah Islamiyah yang didirikan oleh Hasan al-Sabbah yang bermarkas di pegunungan Al-Bors di daerah Iran. Sebuah benteng yang sangat strategis dan sulit dijangkau. Di sana Hasan al-Sabbah melatih sebagian pengikutnya secara khusus untuk melakukan penyamaran, penyusupan, dan pembunuhan. Dalam mengejar tujuan agama dan politik mereka, Hasan al-Sabbah mengadopsi berbagai strategi militer yang populer di abad pertengahan. Salah satu metode tersebut adalah pembunuhan tokoh-tokoh saingan terkemuka. Kelompok ini menghadirkan teror dengan menyerang para pemimpin politik dan tokoh-tokoh penting. Aksi teror para assassin menargetkan kekuatan Kristen dan kelompok Islam Sunni, yang mengakibatkan timbulnya kecemasan yang melanda dunia barat dan Islam akibat aksi teror assassin. Kaum assassin menjalankan misi dengan cara menyamar dan menyusup ke lingkungan terdekat sasaran. Mereka bisa menyamar menjadi pengemis, sufi, atau rakyat biasa. Ketika tiba saatnya, mereka melakukan serangan tak terduga dan memiliki kemampuan membunuh dengan cepat dan akurat. Bagi mereka, menghabisi pemimpin lawan lebih efektif daripada konflik terbuka yang dapat menimbulkan korban jiwa yang besar antar pengikut. Maka sasaran dari assassin minimal adalah seorang pemimpin kelompok, bupati, gubernur, atau jenderal yang melawan pengaruh mereka. Karena orang awam tidak dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap permasalahan mereka. Karenanya assassin lebih sering menyerang raja dan sultan daripada anggota militer lawannya. Beberapa daftar panjang dari korban-korban keganasan assassin adalah Nizam al-Muluk, seorang wazir yang menjadi tokoh kebangkitan dinasti Saljuk, terbunuh oleh anggota assassin dengan menyamar menjadi sufi. Al-Afdal Shahansah, seorang wazir dari dinasti Fatimiyah, terbunuh saat hari raya Idul Adha. Al-Amir bi Ahkam, seorang khalifah dinasti Fatimiyah, dibunuh oleh agen rahasia assassin. Ibnu al-Kasahab, seorang revolusioner dari Aleppo, dibunuh oleh assassin setelah penyerangannya kepada kelompok Syiah. Raymond II, seorang pangeran di Tripoli dan pemimpin pasukan salib, terbunuh di gerbang Tripoli. Corrado del Monferrato, seorang raja Yerusalem, dibunuh oleh dua orang assassin yang menyamar menjadi pendeta. Chagatai Khan, seorang pangeran Mongolia, anak dari Genghis Khan dan pendiri kekaisaran Mongol. Maka tidak salah jika rumor assassin mampu merubah sebuah arah peperangan dan alur cerita kerajaan besar pada zamannya. Kendati menimbulkan teror yang menakutkan,
Sebagian kalangan justru memanfaatkan kaum Hasasin untuk mewujudkan tujuan mereka. Hasasin pun dikenal sebagai pembunuh bayaran. Pembunuhan terhadap pemimpin besar, penaklukan pasukan salib, dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zenki. Pasukan salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zenki. Digunakanlah para Hasasin untuk menghabisi nyawanya. Pada tahun 1146 Masehi, Imaduddin Zenki mengapung benteng Ja'bar di kota Raqqah, Suriah. Para Hasasin bergerak menyelinap ke kamp pasukan Islam. Malam harinya mereka berhasil masuk ke kamp Imaduddin Zenki yang sedang tidur, lalu berhasil membunuhnya. Riwayat keganasan kelompok Hasasin berakhir pada tahun 1256 Masehi dalam invasi tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Hulagu menghancurkan kelompok Hasasin yang bermarkas di Alamut, Iran. Dengan membawa 150.000 pasukan, benteng ini berdiri di atas bukit. Satu-satunya jalan masuk yang memungkinkan untuk sampai ke benteng tersebut terletak di bagian timur laut, beberapa meter di bawah menara timur benteng tersebut. Pintu masuknya berupa terowongan sedalam 6 meter, dengan lebar 2 meter dan tinggi 2 meter yang terbuat dari batu. Benteng tersebut memberikan kerahasiaan mutlak kelompok Hasasin dari musuh-musuhnya. Setelah menghancurkan kelompok Hasasin, pasukan Mongol terus berlanjut ke barat dan menghancurkan dinasti Abbasiyah. Meski demikian, nama Hasasin sudah menjadi legenda dalam kancah politik dunia. Teknik dan taktik pembunuhan mereka telah menjadi role model yang banyak ditiru dan diadaptasi oleh banyak penguasa dan kelompok-kelompok lainnya setelah mereka. Wallahu a'lam.